selamat pagi. Shalom kepada semua yang sudah bergabung dengan kami pagi ini. Apa kabar? Saya percaya ada di antara kita yang menyaksikan ataupun mengikuti ibadah ini dari kampungnya ya. Puji Tuhan, rentas negeri sudah dibenarkan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau keadaan sudah semakin membaik. Kita lihat beberapa hari ini ya, case-case yang baru sudah semakin menurun. Kita berharap keadaan terus semakin membaik dan kita boleh kembali ke gereja tidak lama lagi. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada saudara-saudari yang baru bergabung dengan kami dalam ibadah pagi ini. Halo semua, shalom. Untuk yang baru pertama kali bergabung dengan kami dalam ibadah pagi ini, kami mohon Anda boleh menuliskan nama Anda di dalam ruang chat dan juga meninggalkan komen-komen. Dengan senang hati kami akan membaca semua komen-komen Anda dan juga akan berkenalan dengan Anda yang baru pertama kali mengikuti ibadah ini. Puji Tuhan, seperti biasa bulan Oktober adalah bulan kita memperingati program misi yang dilaksanakan oleh gereja kita yang bekerja sama dengan negara-negara lain. Ada 11 negara rakan kerja kita di dalam program misi. Syukur kepada Tuhan meskipun di dalam keadaan yang sangat mencabar ini selama pandemik, gereja kita masih tetap menjalankan program misi dengan memberikan sokongan kepada negara-negara lain dan juga program misi yang ada di Malaysia sendiri. Tidak terlepas dari anugerah Tuhan dan juga kerjasama seluruh jemaat ibu bapa yang dengan setia memberi persembahan untuk misi. Melalui pemberian Anda, gereja kita Glad Tidings dapat melaksanakan program misi ini. Kita dapat menyokong negara-negara lain, memberikan bantuan keuangan kepada mereka. Puji Tuhan, terima kasih. Dan pada tahun ini juga kita tetap akan mengadakan program misi ke negara-negara tersebut. Dan kita juga akan memperbaharui perjanjian iman kita untuk memberi kepada misi. Puji Tuhan, terima kasih. Dan hari ini kita akan memulakan ibadah kita. Sebentar lagi saya percaya semua sudah siap. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita. Kita akan masuk di dalam pujian. Saya percaya semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita pada petang hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan waktu-waktu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Tuhan karena pada hari ini kita sekali lagi menyambut minggu misi. Seperti tahun-tahun yang lalu kita menyambutnya pada bulan Oktober dan khusus untuk petang hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan misi di mana negara-negara yang akan kita lawati. Kita ada gereja-gereja di sana, kita ada hamba-hamba Tuhan di sana. Dan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan walaupun di masa-masa pandemik ini melanda negara kita, Tuhan masih memelihara kita semua. Haleluya Yesus. Ketika kami melihat langit terbuka, kemuliaan Tuhan datang di tempat ini, kami umat Tuhan bersujud di hadapan Tuhan. Kami umat Tuhan tersungkur di hadapan Tuhan. Kekudusan-Mu memenuhi setiap hati kami pada petang hari ini. Dan kami mau nyatakan itu di dalam doa dan permohonan kami melalui lagu dan pujian kami. Haleluya Yesus. Haleluya.
Haleluya Yesus. Di dalam Markus pasal 16 ayat 15 dan 20 berkata, lalu Yesus berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada setiap makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan. Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil ke penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan mereka. Dan firman Tuhan itu menyertai mereka. Haleluya. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita pada petang hari ini. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Mari jemaatku sekalian, kita mau memuji Tuhan. Angkat suaramu, angkat hatimu di hadapan Tuhan pada saat ini, dan kita mau menyatakan kekudusan bahwa Dialah Tuhan yang layak disembah. Katakan pula, kulihat langit terbuka. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Lihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan, penuhi hati kami, kemuliaan-Mu
dinyatakan. Jadi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Jadi kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa.
orang bertepuk tangan. Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terima kasih Tuhan, kami di hadapan-Mu memuji dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau layak disembah. Haleluya. Mari saudaraku, kita mau datang kepada Tuhan. Banyak jalan yang terbuka di hadapan kita saat kita datang kepada Tuhan. Tetapi jalan yang bagaimana yang saudara mau lalui? Pada waktu Yesus menyampaikan Injil ke seluruh Samaria dan Yudea, Dia memberikan seluruh jiwa raganya, Dia memberikan seluruh kehidupannya, bahkan Dia memberikan nyawanya bagi orang yang mau ditebus oleh Dia. Karena itu Tuhan, berbicaralah lewat daripada pujian kami, penyembahan kami. Karena kami tahu di hadapan kami banyak jalan yang simpang siur. Dan kalau kami salah memilih jalan itu, kami mungkin tidak akan dapat diselamatkan. Hanya jalan Tuhan yang kami mau lalui. Karena Engkau selalu ada jalan, selalu membuka jalan kepada kami. Ketika kami tersesat, Tuhan memberikan jalan itu. Kau menunjukkan jalan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Bukalah jalan bagi kami semua. Dan katakan di lubuk hatimu, Tuhan membuka jalan. Haleluya Yesus. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemahuan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Mari saudara sembah Dia, sembah dan sujud kepada Dia. Karena Tuhan mau memeliharamu, Tuhan memberikan jalan yang baik bagi kamu. Haleluya. Haleluya. Katakan, ketika tiada jalan, Tuhan membuka jalan bagimu. Mari nyatakan lagu ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara
kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Ketika Musa memimpin bangsanya keluar dari tanah Mesir, seakan tiada jalan bagi mereka untuk keluar karena mereka dikejar oleh peperangan. Tetapi ketika itulah Tuhan membuka jalan bagi Musa. Engkau mengeringkan laut yang ada di hadapan mereka. Karena kuasa yang Tuhan memberikan selalu memberikan jalan bagi kami. Karena itu Tuhan, tunjukkanlah jalan itu kepada kami, dan kami akan melaluinya dengan penuh kesungguhan. Terima kasih Tuhan. Berkatilah jemaat-Mu. Berkatilah mereka dalam keadaan apapun, dalam keadaan jalan apapun. Tuhan menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, bersyukur kepada Engkau di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan hanya bagi nama Yesus. Karena Dialah Allah yang layak menerima pujian, hormat dan kemuliaan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk semua pemberian-pemberian Anda. Sama ada itu pemberian untuk perpuluhan, untuk misi, untuk food bank, dan pemberian apa saja. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memakai Anda menjadi perpanjangan tangannya untuk memberkati gereja kami dan juga memberkati banyak lagi orang di luar sana. Dan pagi ini kita juga akan memberi kepada Tuhan melalui persembahan kita. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang akan memberi, boleh mengirimkan pemberiannya secara online kepada nomor account yang tersedia ataupun yang dipaparkan di layar. Ya, kami bersyukur dan kami berdoa kiranya Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan tangan Anda, memberkati kehidupan Anda dan juga keluarga Anda. Melalui kita semua yang memberi, Tuhan lebih lagi memberkati gerejanya dan juga jemaatnya. Mari kita berdoa untuk persembahan yang akan kita berikan. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, terima kasih Bapa di surga. Engkau adalah sumber segalanya, dan semua apa yang kami miliki berasal daripada Tuhan. Ketika kami memberi sebagian yang kami miliki Tuhan, biarlah kami memberi dengan penuh sukacita, karena kami tahu segala yang kami miliki berasal daripada Tuhan, dan kami mau memberikannya untuk Tuhan juga dengan penuh sukacita. Terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap tangan-tangan yang akan memberi, yang sudah memberi. Berkati dengan berkelimpahan kehidupan mereka, pekerjaan mereka, bahkan seluruh keluarga mereka. Terima kasih Bapa, biarlah semua pemberian ini dapat dipakai, digunakan untuk meninggikan nama Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. I'm Michael, Mission Director and representing India. We were there since 1997. Over the years, the work that we do evolved due to changing political and social development. The Indian people genuinely love God with all their hearts once they accept Jesus. Our ministry is to the very poor in rural areas. Communication is most challenging because they lack the means. Our goal is to assist and to provide them
with the equipment to keep them connected to the gospel. Thank you. Hi, I'm Pastor Russell representing Bangladesh and Pakistan. As for Bangladesh, we cover the rural areas where members' livelihoods have been affected by the pandemic. The bigger challenge is the lack of physical meetups, and the churches love to meet. We are currently supporting the church planters who also run a school of missions. The ground is fertile and we hope to continue supporting Bangladesh. For Pakistan, we work with the local churches. They are active in community projects locally, handing out provisions to locals whose livelihoods have been impacted. The primary school they run there have been closed down during this period and they hope to reopen it. Our hope is to reach more areas in Pakistan. Hi, I'm Teresa, representative of Cambodia. We cover the village areas there and people are poor. We have provided medical help previously and continue to engage them and provide support through this time. There is also Bible school training for some local pastors and leaders. We hope to continue to show God's love to the communities there. Hi, I'm Pastor Yim Lan. My prayer for China is for the people of God there to continue reaching out despite all the challenges. We pray for God's blessing, protection, and wisdom to be upon the churches there. We also support the Chinese school ministries in northern Thailand. These schools help the rural children to pick up Mandarin, which enables them to further their studies, find better jobs, and elevate their poverty. We are eager to continue supporting these schools. Hi, my name is Levi representing Indonesia. So we cover the small towns to remote regions, and Glad Tidings has played a big role in planting the seed since a long time ago. And this has helped to prepare the locals for such a challenging time like what we are experiencing now. We have a mission school there, and as the local pastors and leaders there continue to train and identify new areas to reach out to, our support means a lot to them. Hi friends, I am Pastor Kun Singh representing both Myanmar and Nepal. Regarding Myanmar, the recent coup and civil strife have badly affected people worsened by the serious pandemic. Churches have to double up as community leaders and even farmers to feed and care for their congregation and to the majority non-believers. Glad Tidings has built a strong foundation there the past 20 years. Our aim is to continue to train and enhance their pastoral and leadership skills for their future ministry. Similarly for Nepal, the pandemic has ravaged that nation. Amazingly, churches there have taken the added role as community care centers and helpers. Today, Nepal is one of the fastest growing churches worldwide, and we are glad to have played our part in equipping the pastors and leaders. As in Myanmar, we could not be physically present, but our equipping and encouragement via Zoom have meant such a lot to them. In missions, we care. Thank you, Jesus. Hi, I'm Vincent, representing Philippines. We cover the very remote tribal areas in southern Philippines. I remember one time when we were there worshiping in darkness, God told me to look around. Did I ever imagine that even in such remote areas, there would be people worshiping Him? God is looking for available intermediaries. We do what we can, God does the rest. Hey, I'm Pastor Patricia representing Thailand. It was challenging initially, but we had our breakthrough in 2019. We currently support the local Bible school students there, and we can have regular contact. Our vision is to work alongside the local partners to plant new churches. We pray that we can raise up a fresh generation for Jesus in Thailand. Hi, I'm Trevina representing Vietnam. A few years ago, the government authorities had given license to Vietnam AOG. We now have more opportunity to expand our ministry. We cover the northern, central, and mountain areas. We provide training and also resources to the local church pastors and leaders. Indeed, the harvest is plentiful, but the workers are few. Our hope is to plant more churches and raise up more leaders. Hi, I'm Pastor Sue, missions pastor and representing Sri Lanka and Malaysia. In Sri Lanka, the people were affected by the pandemic. In the remote areas, flooding, food and resources were vital issues. The local pastors who themselves had gone through so much were resilient and creative in serving God. We were amazed at their resourcefulness. We hope to continue to bless them so that they in turn can bless their communities.
Back on the home front, we have the Orang Asli, Tamil, Chinese, and Sabah and Sarawak outreaches. We have been providing aid to many of them that have been affected by the pandemic. Most of them are daily wage earners, and we hope to be a testament of God's love to them. We also pray and hope that we can grow our local ministry, because certainly there's lots of potential here. Salam saudara-saudara. Selamat bertemu kita dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Pastor Russell dan juga kepada Ibu Hasti yang telah menjemput saya untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini. Saya asalnya orang Malaysia, tapi telah berpindah pergi ke Singapura dan sekarang menetap di Singapura. Jadi saya sangat bersyukur kerana dapat bertemu dengan Ibu Hasti. Dia adalah salah satu pelajar saya waktu dia belajar di BCM. Dan dia juga merupakan seorang pelajar yang terbaik waktu saya mengajar. Jadi hari ini saya telah diberikan tugasan untuk menyampaikan firman Tuhan tentang pemberian misi. Apakah pemberian misi itu? Dan apakah sikap-sikap tentang kita dalam memberi kepada Tuhan di dalam konteks misi? Ya. Jadi saudara-saudara, kalau ada Alkitabnya, kita bukanya kepada 2 Korintus pasal 8. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 hingga 5. Hari ini kita ingin belajar apakah yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada gereja di Korintus. Dia berkata, "Kami ingin memberitahu kamu, saudara-saudaraku, tentang kasih kurnia Allah kepada jemaat-jemaat di Makedonia." Makedonia berada di suatu kawasan di Eropah. Dikatakan gereja Makedonia, iaitu gereja Filipi, merupakan gereja yang pertama yang telah diasaskan di Eropah. Ya, di benua Eropah, gereja yang pertama ialah gereja Filipi. Dan dikatakan di sini Paulus sedang berkata kepada orang-orang Korintus dengan menggunakan gereja Makedonia sebagai satu contoh kepada mereka. Dia berkata, ayat nombor 2, sungguh pun mereka, iaitu gereja Makedonia, sungguh pun mereka banyak diuji dalam kesusahan, mereka melimpah. Walaupun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Saudara-saudara, ayat ini mencabar kita di dalam satu konteks yang sangat luar biasa tentang pemberian. Dikatakan gereja Makedonia merupakan gereja yang agak miskin dan yang telah mengalami banyak penganiayaan dan penindasan. Dalam ayat nombor 2, sungguh pun mereka, gereja Makedonia, banyak diuji dalam kesusahan, namun kegembiraan mereka melimpah. Dikatakan gereja ini walaupun ditindas dengan banyak masalah, mereka meluap-luap, mereka penuh dengan kesukacitaan di dalam hidup mereka. Saudara-saudara, kita yang berada dalam Tuhan Yesus juga harus menjadi seperti orang-orang Makedonia ini, yang walaupun ditindas dengan banyak masalah, khususnya masalah COVID, masalah yang berbangkit dengan masalah COVID, masalah ekonomi dan sebagainya, dikatakan mereka penuh dengan kesukacitaan. Dan dikatakan lagi, walaupun mereka sangat miskin, mereka kaya dalam kemurahan hati. Yaitu mereka walaupun secara ekonominya merupakan atau sedang mengalami keadaan kemiskinan, namun mereka kaya. Paulus berkata mereka sangat kaya di dalam kemurahan hati, yaitu mereka sangat senang untuk memberi. Jadi saudara-saudara, saya ingin sampaikan tentang pemberian misi. Kita juga perlu belajar tentang pemberian misi untuk memberi walaupun kita miskin. Walaupun kita secara ekonominya, mungkin menurut dunia, mungkin menurut orang lain, kita terlalu miskin untuk memberi. Tapi gereja Makedonia, walaupun miskin, mereka kaya di dalam kemurahan hati. Saudara-saudara, ini menjadi cabaran bagi kita.
Ramai orang menggunakan alasan kerana mereka miskin. Biarlah orang kaya yang memberi. Biarlah orang yang lebih diberkati memberi. Tapi bagi kita orang yang miskin, ya biarlah kita dilepaskan daripada tanggungjawab untuk memberi. Itu mungkin secara manusiawi benar. Tapi kalau menurut Alkitab, kalau menurut contoh gereja Makedonia, yang walaupun mereka berada dalam keadaan yang miskin, mereka menerima cabaran dan tantangan untuk menjadi kaya di dalam kemurahan hati, di dalam memberkati Rasul Paulus, di dalam pelayanannya sebagai seorang misioner. Saudara-saudara, kalau kita bayangkan bahwa kita semua ini adalah murid-murid Tuhan Yesus, apakah kepentingan bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus? Bagi kita tidak ada perkara yang sepenting menyebarkan Injil. Bagi kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, perkara yang sangat kita dambakan, yang kita inginkan, ialah untuk melihat jiwa-jiwa diselamatkan. Kita sangat mementingkan itu, kita sangat mengutamakan itu. Satu, kita sendiri yang pergi menginjil. Kedua, kita menyokong orang-orang yang pergi menginjil. Kita mendoakan mereka, kita melibatkan diri dengan mereka, kita memberikan dana, menyokong daripada belakang, supaya mereka ini yang berada di barisan harapan, di barisan depan, mereka ini boleh menyampaikan Injil keselamatan kepada semua orang yang memerlukan. Jadi ini yang dikatakan, gereja Makedonia ini sangat kaya, sangat murah hati, sehingga mereka ingin memberi keuangan mereka. Dan dikatakan dalam surat Filipi, mereka telah memberikan beberapa banyak kali kepada Rasul Paulus di dalam perjalanan misinya, di dalam waktu penginjilannya, di dalam pelayanan dia untuk menyampaikan firman Tuhan kepada jiwa-jiwa yang masih belum bertobat. Mereka, gereja Filipi, yang dikatakan sangat miskin, yang dikatakan berada dalam penindasan, dikatakan berada dalam penganiayaan, tetapi mereka masih tetap kaya di dalam menyokong, di dalam memberikan dana kepada Rasul Paulus, supaya dia boleh menyampaikan Injil kepada orang lain. Itulah bagi kita orang Kristian amanat agung. Bagi kita tidak ada perkara yang begitu sepenting amanat agung, supaya kita boleh menyampaikan Injil kepada semua orang. Walaupun dalam keadaan miskin, walaupun dalam keadaan COVID, walaupun dalam keadaan susah payah, walaupun dalam keadaan penganiayaan, kami semua harus bertanggung jawab untuk menyampaikan Injil buat semua orang. Amin. Sebab itu saya sangat tertarik dengan khotbah Pastor Russell beberapa minggu yang lalu. Waktu saya menonton videonya, dia telah berkata bahawa Glad Tidings PJ masih lagi menyokong, walaupun dalam keadaan COVID, walaupun dalam keadaan penyakit wabak ini, kami masih tetap lagi menyokong, masih tetap lagi mengadakan misi, kerana kami ingin menyampaikan Injil kepada jiwa-jiwa yang memerlukannya. Jadi saya sangat tertarik dengan khotbah itu, sebab sama seperti Rasul Paulus yang telah mengatakan, walaupun gereja Makedonia ini penuh dengan penindasan, penuh dengan masalah, penuh dengan kemiskinan, mereka sangat kaya di dalam kemurahan hati. Dan inilah cabaran bagi kita semua, supaya kita semua tetap terus-menerus menyokong orang-orang yang sedang melibatkan diri di barisan hadapan, di dalam menyampaikan Injil, di dalam berkhotbah, di dalam menyebarkan firman Tuhan, di dalam menjangkau jiwa-jiwa, di dalam menanam gereja, di dalam segala yang kita sedang lakukan. Kita mau menolong mereka, kita mau menyokong mereka, kita mau menjadi sama seperti gereja Filipi, kaya di dalam kemurahan hati. Amin, saudara-saudara. Ayat nomor 3, Paulus berkata, aku dapat memberikan kesaksian bahawa dengan rela hati. Saudara-saudara, apakah sikap kita untuk memberi? Kita harus belajar untuk memberi dengan rela hati. Jangan merasakan terbeban, terpaksa untuk memberi, tetapi kita ingin memberi dengan rela hati. Kenapa? Karena ada orang lain
yang telah melabur dalam hidup kita. Ada orang lain yang telah memberi dan telah menyokong para misionari untuk datang ke Indonesia, ke Malaysia, ke Singapura, ke tempat-tempat negara-negara yang berlainan. Sehingga kan Injil telah sampai kepada kita. Sehingga Injil telah disampaikan, sehingga kita sendiri telah mendengar berita baik bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk kita semua. Supaya kita semua boleh menerima tawaran daripada Allah, kasih karunia-Nya. Supaya kita boleh diampuni, supaya kita boleh menerima berkat-Nya, supaya kita semua boleh mengalami keselamatan rohani yang Allah ingin berikan buat kita semua. Orang-orang lain yang telah melabur kepada para misionari beratus tahun yang lalu, sehingga mereka telah membawakan Injilnya ke sini. Begitu juga, ini waktu kita. Zaman dulu-dulu sudah berlalu. Sekarang waktu kita. Kita ingin melabur, kita ingin melibatkan diri di dalam misi, di dalam amanat agung yang begitu penting di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Supaya apa? Supaya orang lain yang masih belum terima Tuhan Yesus diberikan peluang, diberikan kesempatan, supaya mereka juga boleh bertobat dan mengalami kesukacitaan, mengalami berita baik yang Tuhan Yesus telah sampaikan, yaitu kita semua tidak perlu lagi masuk ke neraka, tapi kita semua boleh mengalami kehidupan kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Amin. Jadi orang lain telah memberkati kita, walaupun mungkin kita tidak sadar. Orang lain telah memberkati kita, memberkati mungkin datuk nenek moyang kita, telah memberkati ibu bapa kita. Dan kita hari ini juga telah diberkati lewat daripada pemberian itu. Sehingga kan kita juga hari ini mau melibatkan diri untuk menyambung misi amanat agung ini, supaya orang lain, anak cucu kita, boleh menerima berita baik yang Tuhan Yesus berikan buat kita semua. Amin. Jadi Paulus berkata, aku dapat memberikan kesaksian bahawa mereka dengan rela hati. Bagaimana kita memberi, saudara-saudara? Kita memberi dengan rela hati. Kerana orang lain juga dengan rela hati, yang tidak mengenal kita, yang tidak pernah berjumpa dengan kita, yang tidak pernah datang ke Asia, tetapi mereka telah memberi. Mereka telah menyokong orang-orang yang telah diutuskan ke benua kita, dan mereka telah menanamkan benih rohani itu di dalam hidup kita. Sama seperti itu juga saudara-saudara. Saya percaya kita semua juga ingin rela untuk memberi, supaya kita boleh melabur, supaya kita boleh investasi, supaya kita boleh menanamkan Injil kepada generasi-generasi yang mendatang. Kerana itu juga menjadi berkat kepada kita. Itu juga menjadi berkat kepada anak cucu kita, supaya mereka juga mengalami keselamatan yang Tuhan Yesus berikan. Amin. Aku dapat memberikan kesaksian bahawa dengan rela hati mereka telah memberi setakat termampu, malah lebih daripada itu. Bukan hanya mereka rela hati untuk memberi, mereka memberi setakat termampu. Ya, mungkin kita dalam keadaan yang miskin, mungkin kita hanya boleh memberi sedikit, tidak apa-apa. Kita memberi menurut kemampuan kita. Ya, kita tidak suruh kamu pergi hutang, pergi pinjam duit untuk memberi. Itu alom, itu orang lain. Yang kita mau, kita memberi dengan yang termampu. Apa yang kita boleh lakukan, apa yang kita mampu untuk memberi, ya kita ingin melabur sebab kita faham, sebab kita sedar ini adalah kerajaan Allah. Malahan dikatakan gereja Makedonia, malahan dikatakan di situ memberi lebih daripada yang mereka mampu. Mereka mungkin telah banyak berkorban. Mereka memberi ini secara berkorban. Jadi bukan hanya secara rela hati mereka memberi, bukan hanya mereka memberi secara apa yang mereka mampu, tapi mereka telah berkorban. Mungkin mereka telah berpuasa, mengambil uang yang mereka patut membeli makanan, mereka mengambilnya itu untuk memberi kepada pelayanan Tuhan. Mungkin mereka membeli pakaian tapi yang lebih murah, supaya ada uang berlebihan untuk memberi kepada Tuhan. Luar biasa. Malahan dikatakan di situ mereka memberi lebih daripada yang mereka mampu.
Jadi saudara-saudara, itu menjadi contoh buat kita semua supaya kita belajar untuk memberi kepada misi. Walaupun kita sendiri mungkin dianggap secara duniawi dianggap miskin, mungkin secara duniawi dianggap tidak mampu, mungkin secara duniawi, secara manusiawi dianggapnya tidak banyak dalam pemberian kita. Namun kerana berkat Tuhan, namun kerana itulah anugerah daripada Tuhan, Tuhan melihat kita kaya di dalam kemurahan hati. Amin. Ayat nombor 4. Mereka telah meminta bersungguh-sungguh kepada kami agar mereka diberi anugerah untuk menyumbang. Luar biasa. Mereka telah meminta bersungguh-sungguh, saudara-saudara. Apabila waktu musim-musim pemberian misi, ramai orang berungut-rungut, aduh, kami sudah miskin, kami sudah banyak masalah, ada yang hilang pekerjaan, ada yang sakit, ada yang terpaksa pinjam uang, mengalami banyak masalah dan isu-isu dalam hidup mereka. Tetapi gereja Makedonia mengajar kita, mereka telah meminta bersungguh-sungguh kepada kami agar mereka diberi anugerah. Rupa-rupanya mereka memahami, orang Kristen yang matang memahami pemberian itu adalah satu anugerah daripada Tuhan, anugerah untuk menyumbang, anugerah untuk memberi. Berapa orang meminta anugerah daripada Tuhan, meminta anugerah untuk berkat, anugerah untuk menjadi kaya, anugerah untuk lulus, anugerah untuk menjadi berjaya di dalam perniagaan mereka, meminta anugerah daripada Tuhan untuk sukses di dalam pembelajaran mereka. Mereka yang jomblo meminta supaya Tuhan berikan mereka pasangan hidup. Ramai orang minta anugerah, tapi jarang-jarang orang bersungguh-sungguh meminta anugerah untuk menyumbang. Karena ramai orang mau untuk menerima, ramai orang mau merebut untuk dirinya sendiri. Tetapi gereja Makedonia luar biasa. Mereka mendesak Rasul Paulus untuk membenarkan, mengizinkan mereka untuk menerima anugerah untuk menyumbang. Saudara-saudara, apakah itu sikap kita? Apakah kita mengerti bahawa kita sebagai orang Kristen yang lebih matang, yang sudah bertahun-tahun bersama dengan Tuhan Yesus, bahwa memberi kepada pelayanan, melabur diri ke dalam pelayanan kerajaan Allah, itu merupakan suatu anugerah. Karena ramai orang yang tidak ada anugerah itu. Walaupun mereka ingin memberi, tapi mereka mungkin tidak ada anugerah itu. Tapi saudara-saudara, karena kamu ada anugerah itu, mohon lebih lagi, mohon lebih banyak lagi, Tuhan berikan saya anugerah untuk menyumbang. Luar biasa. Karena apa? Karena hati mereka ialah untuk layanan Tuhan. Karena hati mereka ialah supaya berita Injil Tuhan Yesus akan disampaikan, akan dikabarkan, akan disebarkan, akan dicanangkan. Itu yang mereka harapkan. Dan kita tahu di dalam semua ini mereka memerlukan dana, memerlukan keuangan untuk melaksanakan amanat agung ini. Mereka mendesak dengan sungguh-sungguh supaya diberikan anugerah untuk menyumbang. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang perlu diajar, yang perlu dididik di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Khususnya orang-orang Kristen yang sudah matang. Orang Kristen yang sudah berpuluh-puluh tahun mengaku dirinya orang Kristen. Supaya mereka belajar. Bukan hanya mereka menerima, tapi sekarang mereka menjadi saluran berkat. Supaya mereka sendiri sekarang ini menyumbang anugerah untuk menyumbang. Menyumbang kepada siapa, saudara-saudara? Kita bacakan bersama di dalam firman Tuhan. Dikatakan ayat nomor 4. Mereka telah meminta bersungguh-sungguh kepada kami agar mereka diberi anugerah untuk menyumbang kepada keperluan orang saleh. Keperluan orang saleh itu sebab ada orang miskin, ada orang dalam jemaat yang berlainan yang ada mungkin banyak-banyak masalah. Mereka memohon Rasul Paulus, berikan kami peluang untuk menyumbang kepada masalah mereka. Dan juga supaya kami ada peluang untuk menyumbang kepada pelayanan Rasul Paulus. Karena Rasul Paulus sedang menyampaikan firman Tuhan kepada
daerah-daerah, provinsi-provinsi yang masih belum ada orang-orang yang telah bertobat, yang telah mendengar nama Tuhan Yesus. Jadi mereka ingin menyumbang kepada keperluan orang saleh, yaitu jemaat yang ada masalah, dan juga pelayan-pelayan Tuhan, pemimpin-pemimpin Tuhan, pastor-pastor, misionori-misionori, para pemimpin hadapan yang memerlukan dana supaya boleh memberkati jemaat-jemaat yang memerlukan dana daripada Tuhan. Jadi saudara-saudara, kita menjadi sebahagian. Kita menjadi sebahagian daripada saluran berkat untuk membantu orang-orang ini, supaya Tuhan menggunakan kita untuk memberkati orang lain. Amin. Dan saya mau beritahu kamu, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, sangat senang dengan kita apabila kita digerakkan dengan kasih untuk menyumbang, untuk memberi. Ada orang begitu takut untuk memberi kepada Tuhan. Bahkan ada orang pikir berjudi itu jauh lebih indah, jauh lebih bagus daripada memberi kepada Tuhan. Ada beberapa tahun yang lalu, saya dalam satu tim misi yang sedang dipimpin, dan saya sedang mengikuti dan memberkati, mengajar, berkhotbah di situ. Ada satu orang agak tua yang sedang menyertai kami. Dia berkata pada saya, "Pastor, kalaulah kamu hanya ada tinggal RM1 saja, RM1, apa yang kamu akan lakukan?" Saya tahu apa yang dia sedang tunggu. Saya tahu dia sedang berkata, kalau dia ada RM1, hanya tinggal RM1, dia akan ambil risiko RM1 ini dan membeli toto. Dia ingin membeli judi, dia ingin beli loteri. Daripada RM1 ini yang kau sia-siakan saja, ambil saja RM1 ini dan pergi beli toto. Saya tahu itu jawapannya, dia sedang tunggu. Tapi saya terbalikkan. Saya kata tidak. Kalau saya hanya tinggal RM1, saya akan ambil itu dan masuk kepada tangguk, kepada wang gereja. Saya akan memberi kepada misi. Terkejut dia. Saya boleh lihat wajah dia terus berubah. Sebab selama ini saya tahu dia sudah banyak kali gunakan ilustrasi ini, dan dia tidak pernah dengar orang memberikan dia idea yang lain. Jadi saya berkata kepada dia, kalau kamu berani, kalau kamu paham tentang Tuhan, tentang apakah yang Tuhan ingin lakukan, kamu akan belajar untuk memberi. Dan walaupun kamu tinggal RM1 saja, daripada kamu mengambil risiko untuk pergi berjudi, lebih bagus kamu ambil uang itu dan melabur di dalam kerajaan Allah. Karena Tuhan akan mencurahkan berkat. Dan itu yang terkejut bagi dia. Terus daripada situ dia berubah. Sebab daripada situ dia banyak kali waktu bertemu dengan saya, dia akan ungkitkan balik itu. Kerana dia sudah mempunyai satu pemikiran, supaya dia memahami memberi itu merupakan satu anugerah. Anugerah untuk menyumbang. Berapa orang meminta anugerah untuk berjaya, untuk sukses, untuk berhasil, untuk lumayan hidupnya. Apa kata kalau kita juga berdoa untuk memohon daripada Tuhan anugerah untuk memberi, supaya kita belajar untuk menjadi berkat kepada orang lain, khususnya memberkati para misionori, para penginjil, para pastor, para pemimpin-pemimpin gereja yang sedang menjangkau jiwa-jiwa, yang sedang berada di barisan hadapan untuk menanam gereja, untuk menyampaikan firman Tuhan, untuk mengajarkan firman Tuhan buat orang lain. Amin. Dan akhir sekali kita lihat dalam ayat nomor 5. Hal ini benar-benar di luar jangkaan kami, luar daripada jangkaan kami. Mereka mempersembahkan diri pertama-tama kepada Tuhan. Jadi saudara, sebelum kita digerakkan untuk memberi, kita belajar lagi satu prinsip, bahawa orang yang untuk memberi kepada Tuhan, dia mesti persembahkan dirinya terlebih dahulu kepada Tuhan. Dikatakan mereka mempersembahkan diri pertama-tama kepada Tuhan. Sebab itu kita perhatikan ramai orang bergumul, bergelut, sukar untuk memberi keuangan sebab mereka masih belum menyerahkan hidupnya dengan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebab itu mereka susah untuk memberi kepada misi,
Mereka menganggap itu satu bebanan, sesuatu yang melecehkan, sesuatu yang menyukarkan bagi mereka. Tetapi bagi mereka yang sudah belajar untuk pertama-tama menyerahkan dirinya kepada Tuhan, menyerahkan seluruh masa depan mereka kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup mereka, jiwa raga mereka kepada Tuhan, maka lebih senang untuk mereka melabur, untuk memberi kepada pelayanan Tuhan. Sebab itu ramai orang bergumul kerana mereka masih belum buat yang pertama. Pertama-tama mempersembahkan diri kepada Tuhan. Saudara-saudara, itulah yang paling penting dalam hidup kita, yaitu kita belajar bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Kita belajar bahwa seluruh hidup kita adalah milik Tuhan dan bukan milik diri kita sendiri. Kita perlu belajar. Selagi kita belum belajar perkara ini, bahwa kita perlu menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, kita akan selalu bergumul tentang ekonomi, tentang memberi kepada Tuhan. Tapi orang-orang Macedonia telah belajar rahasia ini. Mereka pertama-tama telah mempersembahkan diri mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian kepada kami juga dengan kehendak Allah. Barulah kerana mereka telah menyerahkan diri mereka kepada Tuhan, barulah sekarang mereka boleh menyerahkan diri mereka kepada Rasul Paulus dan tim pelayanannya, supaya mereka boleh melibatkan diri di dalam pelayanan Paulus. Saudara-saudara, apabila kita memberi, apabila kita berdoa, apabila kita melakukan perkara-perkara untuk menyokong orang-orang yang berada di barisan hadapan, kita menjadi partner, kita menjadi rakan kongsi, kita menjadi mitra bersama dengan mereka di dalam pelayanan mereka. Luar biasa, kan? Jadi apabila kita memberi keuangan, memberikan pemberian misi, itu juga berkata bahawa saya sedang melabur di dalam pelayanan kamu, bahawa segala yang kamu lakukan, saya juga melakukan bersama. Itu apabila kamu meraih, apabila kamu menuai, saya juga menuai bersama-sama dengan kamu. Bahawa apa yang kamu lakukan, saya juga melakukan bersama dengan kamu. Kita menjadi mitra, kita menjadi rakan kongsi bersama dengan para misionari ini. Sebab itu sangat penting bagi kita sebagai orang-orang Kristian untuk juga memberi. Supaya apabila kita memberi, kita menjadi rakan kongsi di dalam pelayanan. Ya mungkin kita tidak ke sana, ya mungkin kita tidak ke Afrika, mungkin kita tidak ke Bangkok, mungkin kita tidak ke tempat-tempat negara yang memerlukan Injil, mungkin kita tidak ke sana. Tetapi di dalam pemberian kita, di dalam doa kita, kita juga sedang melakukan pekerjaan seperti mereka. Kerana kita menyokong, kita sedang menyokong, kita sedang memperkasakan mereka, kita sedang memperdayakan mereka supaya mereka boleh melakukan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kita yang berada di belakang menyokong, kita juga meraihkan bersama-sama dengan mereka apabila kita melihat jiwa-jiwa diselamatkan, apabila kita melihat gereja-gereja baru diasaskan, apabila kita melihat pastor-pastor baru dibangkitkan. Kerana itulah pelaburan kita, itulah pemberian misi. Kita bersama-sama sedang melabur di dalam pekerjaan Allah, sehingga kan pekerjaan Allah itu terus berkembang. Saudara-saudara, jangan pikir hari ini kita memikirkan 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun, bahwa pelaburan kita ini ada kesinambungannya, akan bersambung lagi, supaya pekerjaan Tuhan berterusan. Sebab itu sangat penting untuk kamu semua, untuk kita semua, untuk terus memberi pemberian misi, supaya pekerjaan Tuhan terus menerus disambungkan, diteruskan, dan tidak terberhenti. Kita tidak mau generasi kita yang memberhentikan pekerjaan Tuhan. Sebab itu kita sangat dicabar untuk terus menerus untuk memberi kepada Tuhan. Amin. Maka dikatakan di situ ayat nomor 5 tadi, hal ini benar-benar di luar jangkaan kami. Mereka mempersembahkan diri pertama-tama kepada Tuhan, kemudian kepada kami juga dengan kehendak Allah. Kerana itulah kehendak Allah. Kenapa kita memberi pemberian misi? Kerana itu adalah kehendak Allah.
supaya kita melibatkan diri di dalam pekerjaan. Saudara-saudara, saya sangat senang selalu ada peluang untuk memberi kepada pekerjaan Tuhan. Kerana seringkali apabila saya memberi, saya mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Seringkali kadang-kadang itu dalam keuangan, tapi juga dalam perkara-perkara yang berlainan, di dalam kebahagiaan, hikmat, perhubungan yang luar biasa. Itulah berkat anugerah untuk menyumbang. Saya masih ingat lagi beberapa tahun yang lalu, saya tinggal dengan seorang pastor untuk beberapa hari, dan saya melihat dia orang yang sangat setia, walaupun sedang mengalami banyak masalah, tapi dia tetap setia melayani Tuhan. Waktu saya sedang berdoa, saya mendengar Tuhan berkata pada saya, beri. Berapa banyak Tuhan? Dan saya dengar Tuhan kata, berikan 1,000 kepada dia, kepada pastor ini. Saya sendiri, seorang misioneri yang juga sedang menunggu sumbangan daripada orang lain. Tapi Tuhan menggerakkan hati saya. Beri pada dia. Kerana dia, walaupun seorang pastor, tapi gerejanya tidak membayar dia gaji. Kerana mereka sendiri juga dalam keadaan bermasalah. Jadi saya berkata, okey, saya dengan sedang hati mengambil uang dan memberikan. Memberkati pelayanan. Pagi itu saya memberi. Besok ni, saya kebetulan pergi ke ATM untuk mengambil uang dan sebagainya. Saya terlihat, ada orang lain yang telah menyumbang, yang juga telah memberi kepada saya. Puji Tuhan. Jadi saya memberi dia 1,000. Tapi saya melihat uang kemasukan itu 5,000. Wow! Saya fikirkan saya berikan 1,000. Berat juga untuk saya memberikan dia 1,000. Tapi saya juga happy untuk memberikannya. Tapi bila saya melihat sumbangan yang telah masuk 5,000. Wow. Dan hati saya berkata, aduh, kalaulah saya tahu, patut saya beri 2,000. Mungkin mana tahu saya dapat 10,000. Wah, itu yang saya fikirkan secara duniawi, ya. Itu bukan daripada Tuhan, tapi secara duniawi saya fikirkan. Patutnya saya beri lebih, supaya mana tahu Tuhan mengambilnya dan menggandakan lebih banyak lagi, kan? Itulah cara manusiawi kita fikirkan. Tapi yang telah digerakkan, yang saya merasakan gerakan hati waktu itu, memberikan di 1,000. Jadi saya beri. Dan mana tahu, pagi saya memberi, petang itu ada orang yang Tuhan telah gerakkan untuk memberi, supaya saya juga boleh terus-menerus menjadi saluran berkat buat orang lain. Amin. Jadi ini cabaran saya untuk saudara-saudara. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan takut untuk memberi. Bahkan ajar anak-anak kamu daripada awal lagi untuk berani untuk memberi. Jangan hanya beri 10 sen, 20 sen. Kasih mereka belajar untuk memberi 10 ringgit, 20 ringgit, 100 ringgit, 1,000 ringgit. Belajar, ajar mereka untuk memberi. Kalau kita ingin menerima banyak berkat daripada Tuhan, kita belajar daripada awal lagi. Ya mungkin belajar dari pelan-pelan, tapi ya kita belajar untuk terus memberi dan memberi. Kenapa? Kerana kita ingin melibatkan diri di dalam pelayanan Tuhan. Supaya apa? Supaya amanat agung Tuhan Yesus berterusan. Supaya ramai orang lagi, jiwa-jiwa yang masih ramai lagi, yang masih belum mendengar tentang Tuhan Yesus, diberikan peluang, kesempatan untuk mendengar Injil Tuhan Yesus. Amin. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depan.
hidupku selalu ada jalan, di mana ada kemahuan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari saudara sembah Dia, sembah dan sujud kepada Dia, karena Tuhan mau memeliharamu. Tuhan memberikan jalan yang baik bagi kamu. Haleluya, haleluya. Katakan, ketika tiada jalan, Tuhan membuka jalan bagimu. Mari nyatakan lagu ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Ketika jalanku lalui, berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemaluan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan, di mana ada kemahuan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, di mana ada kemahuan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah. Selalu ada jalan di hadapan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Mari kita berdoa saudara-saudara. Bapa Surgawi,
Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa. Kami selalu dicabar, kami selalu ditantang, dan kami berdoa Tuhan, supaya Engkau berbicara dalam hati kami semua, supaya kami digerakkan terus-menerus untuk menyerahkan hati kami, seluruh hidup kami kepada Engkau. Karena Engkau Allah yang layak, karena Engkau Allah yang luar biasa, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan Yesus, bantu kami semua, supaya kami terus-menerus menyerahkan hidup kami seperti Engkau telah menyerahkan hidup Engkau buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa. Dan saya berdoa Tuhan untuk jemaat Glad Tidings PJ ini Tuhan, supaya mereka juga digerakkan untuk terus-menerus menyerahkan diri mereka kepada Engkau. Supaya mereka akan melibatkan diri menjadi rakan kongsi, menjadi mitra bersama dengan para misionari yang sedang bekerja dengan keras di barisan hadapan, yang sedang melabur di dalam kerajaan Engkau, yang sedang menanam gereja, yang sedang menyebarkan Injil-Mu, yang sedang menyampaikan Alkitab-Mu buat orang lain. Jadi saya berdoa Tuhan untuk jemaat ini, supaya mereka akan belajar tentang kepentingan, tentang anugerah untuk menyumbang ini. Supaya mereka walaupun mungkin dalam keadaan yang miskin, tetapi mereka tidak pernah akan menarik diri daripada pelayanan untuk menyumbang, pelayanan misi yang begitu penting dalam hidup mereka. Supaya mereka belajar untuk terus-menerus menjadi orang yang kaya di dalam menyumbang, menjadi kaya di dalam kemurahan hati. Supaya mereka menjadi saluran berkat buat orang lain. Terima kasih Bapak Surgawi. Saya berdoa Tuhan untuk para pemimpin dalam gereja Glad Tidings ini, supaya mereka terus-menerus diberi hikmat, diberikan kebijaksanaan bagaimana untuk mengelolakan, bagaimana untuk menguruskan segala keuangan ini supaya dipakai dengan bijaksana, supaya menjadi lebih efektif di dalam pelayanan mereka, supaya menjangkau dengan lebih ramai lagi jiwa-jiwa yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doakan semua ini. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudara kerana telah memberikan saya peluang untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. Tuhan memberkati. Amin.